Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Dr. Andi Alwi selaku dosen pengaku mata kuliah manajemen logis dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penyihatan perusahaan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Wisnu Dewo NPM 22610048 dan kawan saya yaitu Ahmad Sayyidi NPM 22610036 dan Farid Hadi Iwaja yang NPM-nya 22610031. Langsung saja, pengertian penyihatan perusahaan yaitu broker bagi portal penyiaran perusahaan berarti mengidentifikasi kembali posisi kompetitif perusahaan dalam industrinya, meninjau kembali kekuatan pasar serta memperbaiki keunggulan bersaing agar perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang. Menurut Fred R. David, penyihatan perusahaan adalah strategi yang diterapkan ketika perusahaan mengalami kinerja yang memburuk secara signifikan, baik secara finansial maupun operasional. Strategi ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi menurut menjadi stabil dan kembali ke jalur pertumbuhan. Selanjutnya menurut Suarsono Muhammad, penyihatan perusahaan merupakan upaya menyeluruh untuk memperbaiki kinerja perusahaan, baik dari sisi finansial, operasional maupun manajerial, dengan cara memanfaatkan secara optimal sumber daya internal perusahaan. Ini faktor penyebab kesehatan perusahaan. Aspek persaingan. Faktor 5 kekuatan kompetisi. Fred R. David, persaingan baru, perang harga. Suarsono Muhammad, globalisasi, deregulasi. Aspek manajemen internal. Porter, kegagalan strategi kompetitif. Fred R. David, kesalahan manajerial, konflik organisasi. Suarsono Muhammad, lemahnya manajemen, struktur organisasi buruk. Aspek keuangan. Porter, biaya tidak efisien. Fred R. David, arus kas negatif, beban hutang tinggi. Suarsono Muhammad, pengendalian keuangan lemah. Aspek SDM, implisit dalam eksekusi strategi. Fred R. David, kinerja karyawan menurun. Suarsono Muhammad, kompetensi SDM rendah. Aspek inovasi dan teknologi. Porter, gagal berinovasi. Fred R. David, ketidakmampuan adaptasi teknologi. Suarsono Muhammad, inovasi rendah. Aspek lingkungan eksternal. Porter, perubahan lingkungan industri. Fred R. David, krisis ekonomi, perubahan regulasi. Suarsono Muhammad, ketidakpastian politik hukum dan ekonomi. Selanjutnya proses identifikasi menurut Suarsono Muhammad. Audit internal. Pemeriksaan menyeluruh pada seluruh aspek perusahaan, operasional, keuangan, SDM, produksi, pemasaran, manajemen, untuk mendeteksi penyimpangan, pemborosan, inefisiensi dan kegagalan kontrol manajemen. Pengukuran kinerja berdasarkan KPI, pemantauan indikator kinerja utama seperti penjualan, margin laba, efisiensi biaya, produktivitas, ROI, kepuasan pelanggan. Penyimpangan negatif yang berulang menandakan adanya masalah kesehatan perusahaan. Analisis SWOT menilai keseimbangan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dominasi kelemahan dan ancaman menunjukkan ketidaksehatan strategis. Proses identifikasi menurut Suarsono Muhammad.
benchmarking, membandingkan kinerja dengan pesaing atau standar industri. Jika terus-menerus berada di bawah rata-rata industri dalam aspek utama kualitas, pangsa pasar, profitabilitas, produktivitas, menjadi indikasi ketidaksehatan. Evaluasi feedback pelanggan dan stakeholder. Keluhan pelanggan, turunnya loyalitas dan ketidakpuasan stakeholder menjadi sinyal awal menurunnya daya saing dan reputasi. Evaluasi kepemimpinan dan budaya organisasi. Lemahnya kepemimpinan dan budaya organisasi yang tidak adaptif dapat memicu ketidaksehatan. Evakuasi dilakukan pada gaya kepemimpinan, komunikasi, koordinasi antar divisi, serta partisipasi karyawan. Materi selanjutnya adalah indikator ketidaksehatan sendiri itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada keuangan, yaitu laba menurun, arus kas negatif, hutang tinggi, likuiditas rendah, dan biaya operasional naik. Yang kedua ada operasional, produktivitas dan kualitas produk menurun, keluhan pelanggan naik, dan keterlambatan pengiriman, biaya produksi tinggi. Yang ketiga ada manajerial, visi misi tidak jelas, konflik internal, keputusan strategis lemah, bisnis tidak tertangani, dan kebijakan inkonsisten. Yang keempat ada SDM, turnover tinggi, motivasi rendah, kompetensi kurang, minim pengembangan, dan konflik antar divisi. Yang kelima ada pemasaran dan pelanggan, pangsa pasar dan penjualan menurun, pelanggan pindah ke pesaing, produk ketinggalan tren, dan reputasi buruk. Yang keenam ada lingkungan eksternal, persaingan yang ketat, persaingan baru, teknologi disruptif, regulasi berkarat, perubahan preferensi konsumen. Dan yang terakhir yang ketujuh ada reputasi dan hukum. Kasus hukum, pelanggaran etika, denda, sorotan media negatif, dan kepercayaan investor menurun. Kemudian siklus hidup atau bisnis life cycle. Yang pertama ada startup, yaitu perusahaan baru berdiri, produk awal dikembangkan, pelanggan pertama dicari, risiko tinggi dan sumber daya terbatas. Kemudian ada growth, penjualan tumbuh besar, pasar meluas, kapasitas produksi naik, dan mulai muncul persaingan. Dan yang terakhir ada maturity, pertumbuhan melambat, pangsa pasar stabil, persaingan ketat, dan fokus efisiensi dan inovasi. Selanjutnya ada siklus hidup atau bisnis life cycle, yaitu ada decline, permintaan turun, produk rusak, laba menurun, kelebihan kapasitas, dan biaya tetap membengkak. Dan yang terakhir ada krisis exit, masalah finansial berat, risiko kebangkrutan jika penyihatan gagal dilakukan. Pasca analisisnya adalah evaluasi strategi penyihatan diterapkan untuk menilai efektivitas, perbaikan kinerja, dan kekurangan yang masih ada. Hasilnya jadi dasar pengambilan keputusan strategi berikutnya. Tujuan yang pertama ada mengukur efektivitas penyihatan, yang kedua ada mengidentifikasi area lemah, yang ketiga ada mengevaluasi kinerja manajemen, dan yang keempat dasar pengambilan keputusan strategi lanjutan. Untuk aspek yang dinilainya yaitu ada keuangan, operasional, SDM, pasar, manajemen, adaptasi lingkungan, dan yang terakhir ada metode evaluasi. Yang pertama ada benchmarking, balance scorecard, KPI, dan skor lanjutan. Penyihatan strategisnya yaitu aspeknya isi ringkasan, pengertiannya pemulihan
Pemulihan perusahaan krisis melalui strategi baru berbasis analisis strategi SWOT, 5 Force, evaluasi internal. Tujuannya adalah menghentikan penurunan kinerja pemulihan laba, memperbaiki daya saing, membangun kepercayaan stakeholder, menjaga kelangsungan usaha. Karakteristiknya berbasis analisis strategi, fokus jangka panjang, perusahaan besar, seperti revitalisasi, inovasi, dan reposisi, manajemen divisi terpadu. Proses penyihatannya yaitu ada 5. Yang pertama ada diagnosis masalah, SWOT, 5 Force, evaluasi internal, dan yang kedua ada identifikasi area kritis seperti biaya produk, manajemen, organisasi, dan pemasaran. Kemudian yang ketiga ada penantian strategi menurut Fred R. David, turnover, retrenchment, departure, liquidation, repositioning, Michael. Yang kemudian ada menurut Porter, cost leadership, differentiation, fokus, dan blue ocean. Yang keempat ada implementasi, komitmen manajemen, komunikasi, dan pengawasan yang ketat. Dan yang terakhir ada monitoring dan pasca analisis, yaitu evaluasi berkala, penyesuaian strategi. Selanjutnya ada penjelasan operasional. Yang pertama aspek ringkasan, yang kedua pengertian, upaya perbaikan aktivitas operasional agar perusahaan kembali optimal. Fokus pada efisiensi proses produktivitas SDM, biaya, kualitas produk, dan layanan. Selanjutnya tujuan, efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan pengurangan pemborosan, percepatan layanan, dan keberlanjutan operasi. Selanjutnya penyebab internal, biaya tinggi, produktivitas rendah, pemborosan, logistik tidak efisiensi. Eksternal, persaingan ketat, teknologi berubah, kebutuhan konsumen berubah, tekanan ekonomi, regulasi baru. Selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama analisis situasi, yang kedua perbaikan proses produksi, lean segment, yang ketiga cost production, yang keempat peningkatan produktivitas SDM, yang kelima peningkatan kualitas TMXC, yang keenam penguatan sistem informasi ERP. Contoh kasus Garuda Indonesia, efisiensi armada, regoisasi kontrak, digitalisasi layanan, General Motors tutup pabrik tidak produktif, pemangkasan lini produk, penguatan R&D. Selanjutnya kendala, penolakan karyawan, biaya tinggi awal, ketidakpastian hasil awal, kebutuhan pelatihan intensif. Indikator kebersihan, biaya produk turun, produktivitas naik, margin laba membaik, kualitas meningkat, kepuasan pelanggan naik, likuiditas membaik. Selanjutnya 10 strategi benahi penyihatan perusahaan. Yang pertama restrukturisasi organisasi, sederhana struktur, hapus divisi tidak produktif, fokus pada kompetensi inti. Keterangan menurut Fred David, organisasional restructuring. Yang kedua efisiensi operasional, lean manufacturing, hilangkan pemborosan, tingkatkan produktivitas. Internal operational improvement, penjualan aset non produktif, jual aset rugi, fokus pada aset produktif. Divestitur strategi. Yang keempat restrukturisasi keuangan,
mencari investor baru, penjadwalan ulang keuangan, finansial restructuring. Yang kelima, peningkatan manajemen SDM, rekrut pemimpin baru, pelatihan, sistem insentif, budaya kerja sehat, leadership replacement, human resource intervention. Yang keenam, diversifikasi produk dan pasar, tambah produk baru, masuk pasar baru, inovasi berbasis kebutuhan konsumen, diversification strategis. Yang ketujuh, aliansi strategis, joint venture, kemitraan strategis, aliansi teknologi, konsorsium riset strategik, aliansi atau joint venture strategis. Yang ke-8, peningkatan teknologi dan inovasi, investasi teknologi, digitalisasi, otomatisasi proses bisnis, teknologi, leadership strategis. Yang ke-9, peningkatan pemasaran dan citra, rebranding, promosi intensif, digital marketing, layanan pelanggan, market developer strategis. Yang 10, perubahan model bisnis, transformasi model penjualan, subscription, platform berbasis ekosistem, grand strategis transformation. Selanjutnya, studi kasus PT Indostek Elektronik. Yang pertama, profil perusahaan. PT Indostek Elektronik adalah perusahaan manufaktur alat elektronik rumah tangga yang mengalami penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir, ditandai oleh penurunan penjualan, laba, dan masalah keuangan serta sumber daya manusia. Selanjutnya, gejala. Penjualan turun 30% dalam 3 tahun, laba bersih anjlok akibat tingginya biaya operasional, produk kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan inovatif, hutang tinggi, konflik internal manajemen, dan tingginya turnover karyawan. Penyebab internal, efisiensi operasional rendah, kualitas produk menurun, SDM kurang inovatif, dan struktur organisasi birokratis. Eksternal, persaingan ketat dari produk impor, khususnya dari China, perubahan selera konsumen, fluktuasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, studi kasus PT Indostek Elektronik. Langkah yang diterapkan, yang pertama, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan struktur, pemangkasan unit tumpang tindih, rekrutmen manajer front. Yang kedua, efisiensi operasional, lean manufacturing, review proses produksi, negosiasi bahan baku. Yang ketiga, restrukturasi keuangan, penjadwalan ulang hutang, pelepasan aset non produktif. Yang kelima, diversifikasi produk, pengembangan produk berbasis IoT dan smart home appliance. Yang kelima, peningkatan teknologi dan inovasi, otomatisasi produk, pembentukan unit R&D. Yang keenam, peningkatan pemasaran dan brand image, rebranding, kampanye digital, peningkatan layanan migrasi. Selanjutnya, hasil setelah 2 tahun implementasi. Yang pertama, biaya produksi turun 15%. Yang kedua, penjualan naik 20%. Yang ketiga, laba bersih kembali positif. Yang keempat, tingkat komplain menurun, kepuasan pelanggan naik. Dan yang kelima, produktivitas dan loyalitas karyawan meningkat. Selanjutnya, tabel studi kasus. Aspeknya, masalah strategi penyihatan, keuangan, laba menurun, hutang tinggi,
restrukturisasi keuangan, penjadwalan utang, penjualan aset non produktif, operasional, biaya produk tinggi, inefisiensi, efisiensi operasional, biaya manufaktur, evaluasi proses produksi, negosiasi harga bahan. Yang keempat, produk kualitas menurun, kalah bersaing, diversifikasi produk, pengembangan smartphone, produk berbasis IoT. Yang kelima, SDM dan organisasi, turnover tinggi, konflik manajemen, restrukturisasi organisasi, penyederhanaan struktur, rekrutmen manajer baru. Yang keenam, teknologi produk usaha, peningkatan teknologi, otomatis sistem produk, pembentukan R&D. Yang ketujuh, pemasaran, pangkas pasar turun, citra lemah, peningkatan pemasaran dan brand image, rebranding, digital marketing, garansi produk lebih lama. Baik, itulah pemaparan dari Bapak kami. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Kita membuka 3 pertanyaan. Disilakan. Yang pertama, sebutkan nama dan NPM. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Ivan Suspenang Amanda, NPM 222150. Ivan Wismo, NPM berapa, Mas? NPM 50. 50. Apa pertanyaannya? Bagaimana konsep siklus hidup organisasi dapat digunakan sebagai acuan? Konsep siklus hidup organisasi dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan strategi penyiapan perusahaan. Selanjutnya, Nama ada jawaban dengan NPM 28. Pertanyaannya, sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Mulai dilakukan audit internal, ditemukan beberapa masalah seperti penyediaan produksi, penurunan kualitas produk, serta banyak keluhan dari pelanggan. Dasar proses selanjutnya akan perusahaan, strategi apa saja dapat diimplementasikan oleh manajemen? Jelaskan. selanjutnya Nama Adnan Dwi Darmawan, NPM 20. Adnan Catat. Pertanyaannya, PT Indotech Elektronik melakukan beberapa langkah penyehatan antara lain restrukturisasi organisasi, efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan peningkatan pemasaran. Menurut Anda, bagaimana implementasi strategi diversifikasi produk dapat membantu penyehatan perusahaan? Berikan alasannya. terima kasih. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari
Ivan Sisko Anda. Pertanyaannya, bagaimana konsep siklus hidup organisasi dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan strategi penyiaran perusahaan? Jawabannya, konsep siklus hidup organisasi menjelaskan bahwa perusahaan akan mengalami fase pertumbuhan, kedewasaan, kejenuhan, dan kemunduran. Ketika perusahaan memasuki fase kejenuhan atau kemunduran, biasanya mulai muncul penurunan kinerja seperti penurunan penjualan, laba, atau inovasi. Pada fase inilah strategi penyihatan perlu diterapkan dengan memahami posisi perusahaan dalam siklus hidupnya. Manajemen dapat mengambil keputusan penyihatan sebelum krisis semakin parah. Misalnya, saat mulai ada penurunan kinerja keuangan, menurunnya kepuasan pelanggan, atau mulai meningkatnya keluhan internal. Penyihatan harus segera dirancang agar perusahaan kembali ke jalur pertumbuhan. Gimana Mas Iman? Cukup. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Anda Junda, yaitu pertanyaannya adalah sebuah perusahaan manufaktur mengalami penurunan laba selama 3 tahun berturut-turut. Setelah dilakukan audit internal, ditemukan beberapa masalah seperti tingginya biaya produksi, penurunan kualitas produk, serta banyaknya keluhan dari pelanggan. Berdasarkan konsep strategi peningkatan perusahaan, strategi apa yang dapat diimplementasikan oleh manajemen? Jawabannya adalah manajemen dapat mengimplementasikan beberapa strategi peningkatan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu menerapkan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan bahan baku, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengoptimalisasikan mesin produksi. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk, yaitu memperbaiki sistem kontrol kualitas, melibatkan tim R&D untuk pengembangan produk baru, serta meningkatkan pelatihan karyawan di bagian produksi. Yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan, yaitu meningkatkan sistem layanan jurnal jual, mempercepat penanganan keluhan, serta memperbaiki sistem distribusi agar lebih tepat waktu. Dan yang terakhir ada restrukturisasi organisasi, yaitu meninjau kembali struktur organisasi agar lebih rapi, memperbaiki komunikasi antar divisi, dan memastikan pengambilan keputusan strategi berjalan cepat dan efektif. Itu Mas. Iya, cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adnan Dwi. PT Indotech Elektronik melakukan beberapa langkah penyiaran antara lain restrukturisasi organisasi, efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan peningkatan pemasaran. Menurut Anda, bagaimana implementasi strategi diversifikasi produk dapat membantu penyiaran perusahaan? Berikan alasannya. Benar, Mas. Jawabannya, strategi diversifikasi produk membantu penyiaran perusahaan dengan cara yang pertama menambah sumber pendapatan baru. Produk baru yang inovatif dapat menarik segmen pasar baru dan memperluas basis pelanggan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan dengan memperluas lini produk. Perusahaan tidak bergantung hanya pada produk lama yang sudah menurun permintaannya. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Diversifikasi mendorong inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang terus berubah, sehingga perusahaan tetap relevan di pasar. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Produk-produk baru yang berbasis teknologi canggih seperti smartphone, efisiensi dapat memperbaiki brand image perusahaan sebagai perusahaan yang modern dan inovatif. Bagaimana, Mas? Cukup.
Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan